Kok Mbak Widya semuanya tahu ya? Ya, betul. Saya banyak tahu karena saya pengamat. Diam-diam saya amati, menyaksikan setiap persidangan, setiap kena kasus. Karena kasus-kasus Lapindo segala macam itu dulu juga kasus-kasus yang namanya pengeboran gas ya, pipa-pipa alam gas setelah minyak tanah BBM kita dihilangkan, minyak tanah diganti dengan SBY dengan LPG. Kemudian baru berapa bulan LPG itu 3 kilo itu tenar ya, ada lagi entahlah itu proyek JK atau proyek siapa. Semua lobang-lobang di pinggir jalan ini ya, dari Sabah ujung Berung sampai ke ujung Bekasi sana itu ya, ujung aspal, semuanya dilobang-lobangin buat rencananya bilang pipa alam gas ya, pipa gas alam, diiming-imingilah dengan itu ya. Nah kemudian kalau Anda bilang hampir semua kabinet SBY saya tahu semua, betul, benar, karena memori saya masih penuh, masih ingat semua, tidak gampang untuk lupa. Jirawaci, kemudian Surya Dharma Ali nih, ingat dana-dana haji Surya Dharma Ali itu kok didendanya sedikit 700 miliar doang, 700 juta apa 700 miliar ya. Saya tuh menyaksikan betul orang-orang kabinet SBY ini diadili 2015 2016 lalu ketika Bapak Jokowi udah menjabat. Pada saat mereka kesandung di SBY, apakah Mahkamah Agung atau jaksa atau yang lainnya langsung bertindak? Tidak, ya kan? Ini semua ketika Bapak Jokowi udah mengorek itu langsung ditindak. Masih dikasih ulur-ulur, masih bisa, ya. Nih, Surya Dharma Ali melibatkan 180 orang panitia naik haji itu. Kemudian dia Surya Dharma Ali menghabiskan kuota yang namanya dana haji itu, dipilihlah orang-orang tertentu ya untuk diberangkatkan haji gratis. Kalian harus tahu ya, harus melek semua rakyat Indonesia. Kemudian ada koleksi mobil-mobil mewah di PA 212, juga dana-dana umroh ya sebesar 550 miliar. Itu suami istri yang bawa kabur. Ya, bawa kabur itu. Dana umroh, dana Al-Qur'an, dana sapi ya korban, itu semuanya diituin loh, dikorup semua. Ya. Ya termasuk katanya yang mengantarkan sapi itu adalah mantan Bupati Pacitan, mana tuh ya. Tuh, dari Demokrat. Nah, kedua, Jirawaci, Menteri SDM, Menporanya, Menkesnya, termasuk ini, Menkehut, jangan lupa, Zulhas pada waktu itu kesandung juga ya, Zulkifli Hasan dari PAN. Ya, jangan bilang itu enggak. Coba tanyakan nama Zulkifli Hasan kok bisa lolos. Ya, Zulkifli Hasan itu ya terlibat penjualan bebas yang namanya hutan. Ya, saya tahu semua, jangan dibilang nggak ada. Ada, itu Zulkifli Hasan dari PAN. Amin Rais itu terima dari Ibu Siti Fadila, alat-alat Alkes itu ya ketika dia masih menjadi MPR. Nah, kemudian Andi Malarengeng, kemudian ada lagi Adeline Lis, ada lagi yang namanya Joko Chandra, Apeng, ya Apeng, Mami. Ya maming satu ya yang pertambangan liar. Ayo berapa ratus hektar itu ya yang dibuat tambang liar. Kemudian ada juga EKTP yang namanya Setia Novanto. Penjaranya orang-orang ini nama doang, bro. Tulis gede-gede itu di penjara namanya ya. Yang di penjara beda orang. Orangnya di mana? Ya nonton bola, ya itu. Ya uang pajak, Gayus Tambunan, sampai ada lagunya ya. Andai aku jadi Gayus Tambunan ya, hukuman bisa dibeli. Dia mah jalan-jalan, Gayus Tambunan mah nama doang itu di penjara. Itu zamannya SBY ya. Juga itu yang namanya Novel Baswedan dulu ya sebagai pengusut KPK ya. Pengusut KPK. Itu orang-orang yang di Bengkulu itu dihajar sampai is dead loh ya, itu ya diinjek, ada yang patah tulang, ada yang ini tuh tukar guling sama yang namanya
kebun kelapa sawit itu sarang walet yang di Bengkulu. Nah, kedua, ada seseorang terus ya, ada seseorang dulu yang mengungkap masalah-masalah pertemuan. Ada yang namanya Nurdin Halid ya di Jakarta pada waktu itu ya. Hampir semua gubernur, kemudian gubernur Lampung ya pada waktu itu pertemuan itu. Nah, kemudian dijanji-janjikan kebun sawit dan kelapa karet. Nah, itu orang masih hidup nggak sampai sekarang? Saya belum ada kabarnya itu orang. Apa udah is dead pula? Ya, orang yang dijanjikan menjadi pada waktu itu di Jakarta. Tempat pertemuannya si A, wali kota itu duduk di sini, gubernur itu duduk di pojok ini, kemudian ini begini. Nah, itu orang masih hidup enggak? Nah, itu bayangan buat kalian. Ya, siapa yang nggak tahu? Tahu, harus tahu semua. Jadi dari ocehan saya, kalian harus tahu calon-calon pemimpin. Kemudian ada yang jawaban dari Prabowo ya, ketika ada 60 kader yang kesandung partai, salah satu ada 2 kader partai Gerindra yang dipenjarakan. Dia bilang apa jawabnya? Makanya saya bilang, siapapun yang bersangkutan mereka, apa kesandung dibilang dia namanya udah dicoret. Ya, ada jawabannya. Ya begitu ya. Nah, lanjut. Dulu ada kasus BLBI. Ada kasus BLBI yang diselamatkan oleh Prabowo dan yang namanya Fadlizon. Yaitu salah satu namanya Samadikun Hartono. Ya, tertangkap di Shanghai kan. Nah, itu salah satu. Mantan Gubernur BI ya. Sudrajat Djiwandono ya. Kemudian korupsi lagi, ada salah satu menjadi jubirnya apa penasehatnya itu ya sekarang si Sudrajat Djiwandono ya. Kemudian ada Burhanuddin Abdullah, kan mantan koruptor itu sama Gerindra dijadikan gubernur Jawa Barat kala itu ya. Sekarang ini masih ada lagi loh. Iya. Makanya sarang-sarang koruptor ada di mana saja. Kalian harus tahu. Memang ada PDI ya. Enggak semua mulus, banyak juga dari P3 juga ada dari itu. Tinggal dicatat aja kalian. Ya, mereka ini mencalonkan menjadi pemimpin daerah, wakil-wakil daerah. Hati-hati. Ada juga yang digeser akan dijadikan tahun depan ini direkomendasi oleh Gerindra, salah satu dari Demokrat, digeser akan dijadikan jadi Bupati Bandung Barat ya. Banyak, ada juga yang dari PSI, ada juga yang dari PDI. Ini sekarang yang di Bandung Barat lagi rame-rame bagi-bagi ya, bagi-bagi sembako dengan istrinya Hengki ya. Nah, kabar-kabarnya sih Hengki juga ada kasus ini ya, belum lama ini katanya ada pembelian rumah sebesar 12 miliar ya, yang daerah mana itu? Bandung Barat juga, daerah Bandung Barat ya. Nah, itu. Jadi semoga aja itu tertangkap juga. Nah, karena Dadang gubernurnya di Bandung Barat itu dipenjara kena kasus, tertangkap KPK, jadi majulah Hengki. Ya, Hengki seorang artis itu, wakilnya yang jadi gubernur sementara saat ini. Nah, dia akan maju. Tapi diusut-usut setelah dia maju menjadi gubernur Bupati Bandung Barat, kok ada kasus ya yang di Bandung Barat pembelian tanah berapa 18 miliar, terus pembelian rumah 12 miliar itu ya, pribadi loh. Nah, jadi kita harus tahu calon-calon pemimpin kita ini ya, kita harus benar-benar waspada ya, terutama serangan-serangan pajar. Dipastikan dulu uang itu apakah tercatat di dalam Bank BI atau tidak ya. Saya dibilangin rahasia negara juga bisa ya, tahu ya. Salam waras, salam NKRI ya.
semangat terus buat